Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Binaya Junudolo dengan yang terakhir 051. Saya Ali Aktif dengan nama Her 069. Di sini saya akan mewawancarai konveksi, teman-teman. Nah, ini hasil konveksi dari Mas ini. Dan ini salah satunya. Jadi kalau boleh tahu dengan Mas siapa? Dengan Amar. Ini Mas Ridwan. Mas Ridwan. Nah, Terus untuk umur sendiri Mas Amar berapa? kalau aku umur tahun ini 23 tahun. Kalau Mas Ridwan 29. Ya kalau umur berapa, Bi? aku 20 gitu. Oh, 20. Umurmu? Umurmu paling umurmu 19. 19. Masuk 19. Masih ada. Oh, rasanya wis busuk ini. Ini 19, Mas. Ya mesti umur dia itu nggak propas. Berarti sebelumnya masih kuliah Mas? Sama. Aku udah lulus. Kebetulan tahun ini alhamdulillah aku udah lulus. Mas Ridwan? Lu udah lulus tau? Iya, 29 tahun. Lulus juga. UNES juga. Tapi mau S2 Mas Ridwan. Gimana tuh Mas kira-kira? Lulus. UNES. Iya. Tantangannya tapi kalau lu dan menjadi ya. Amin, amin, amin. Oke Mas, mungkin aku izin mempertanyakan tentang konveksi dari Mas Amar dan Mas Ridwan. Ya. Jadi mungkin langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama. Awal mula usaha konveksi ini tuh gimana sih Mas kira-kira? Atau mungkin ada ide mau buat atau gimana? Coba dulu nih, siapa dulu? Mas Amar boleh. Oh, aku dulu. Kalau aku sebenarnya aku tuh mulai dulu dari SMA sebenarnya. Aku mulai dari SMA. Sebelum masuk ke sini beda. Aku waktu itu belum ikut listrik cuma. Oh, berarti sendiri-sendiri gitu. Aku dulu sendiri kan waktu itu belum kenal listrik kan, aku belum di UNES. Terus banyak lah dinamika sama segala macam. Akhirnya aku ditarik sama ketua. Kalau tanya sejarah, ya bener nih ini. Nah, Mas Ridwan nih, cepuknya. Nanti dijelasin lah Mas Ridwan. Kita langsung nanya gitu ke konveksinya, itu namanya 1130. 11:30. Gimana Mas Ridwan? Sebetulnya kalau konteks sendiri kan Eleven Thirty kan punya masku sebetulnya. Karena dulu juga beliau juga mahasiswa nah, jurusannya administrasi bisnis. Dan dulu kan kayak dia itu pernah ngajuin kayak MB. P2MW tingkatnya nasional tahun 2010 tembus nasional, kemudian didanai dulu itu sekitar 60 atau 70 juta sekitar. Nah terus awalnya ya masku usahanya kecil-kecilan dulu, awalnya dari kaos, bikin kaos, dijual di kayak di Simpang 5 dan sebagainya kayak gitu. Terus mulailah ada pembuatan baju kayak gitu yang kemudian coba dia buat. Terus pas 2014 kebetulan aku masuk kuliah, dia akhirnya memutuskan untuk bikin produksi gitu lah di Kudus. Nah, karena istrinya juga di Kudus posisinya kan, makanya dia dari Kudus jadi bikin kayak produksi gitu, ada jahit, bordir dan sebagainya. Akhirnya yang di Semarang, aku yang lanjutin untuk marketingnya. Jadi kita bagi tugasnya seperti itu. Jadi masku yang bagian di posisinya, nanti aku yang bagian marketing. Seperti itu sampai sekarang. 11:30 itu ada ini atau artinya. Kalau boleh tahu dari kamu. Nah itu 11:30 itu didiknya kita pas waktu itu nemu nama di jam setengah 12. Tengah 12. Nah iya, jadi posisi lagi diskusi lagi Oh, lagi ngopi. diskusi. Nah, biar namanya nggak polos-polos banget kan, karena waktu itu fokusnya ke kaos doang. Jadi biar nggak polos-polos banget, kita bikin branding apa ya gitu lah. Bikinlah 11:30 setengah 12. Oh, Gitu. iya. Karena ini logonya juga, lo tahu logonya tuh filosofis banget tuh ya. Nanti kita kasih logonya di gambar. Dan Mungkin kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Dalam berbisnis kan nggak mungkin lancar terusan Mas, pasti ada pandangan terus. Mungkin bisa diceritakan gitu pasang surut dari konveksi 1130 ini. Sebetulnya kalau pasang surut sih kayak cuma sebetulnya kalau di kita kan nggak terlalu begitu yang gimana juga, alhamdulillahnya ya sampai begitu. Cuman mungkin karena kalau di UNES sendiri kan sekarang lagi beberapa tahun belakangan, nah aku menemukan berarti sekitar
hampir 2 kasus atau 3 kasus selama aku di vendor itu, padahal kemudian ketika ada salah satu vendor saingan atau mungkin kompetitor kita lah yang kemudian ada masalah pembuatan dan sebagainya, mungkin imbasnya kemudian nama Blue itu ke apa ya, kayak kena ke semuanya gitu ya. Betul kayak gitu. Karena apalagi kan sekarang vendor-vendor baru kan juga banyak yang bermunculan kan, tadinya satu di Semarang seperti itu. Sebetulnya karena memang kalau teman-teman ngerti dunia vendor, kalau dulu kan sebelum COVID terutama sebetulnya saya itu di Semarang itu dikit, karena kemudian belum begitu banyak orang yang mengerti bahwasannya bisnis ini itu menjanjikan gitu. Makanya dulu nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak kompetitor lah. Cuman sekarang setelah COVID ini mulai banyak bermunculan kompetitor baru, dan ibaratnya karena kadang ketika kita kemudian berbicara, karena kita kan konsumen terbesar kan di mahasiswa ya. Nah itu sebetulnya yang jadi permasalahan di situ, karena kemudian banyak yang kayak main harga, sebut-sebutkan kayak penurunan harga lebih murah seperti itu. Nah itu sebetulnya lebih ke problem kita di situ gitu. Karena kemudian kalau kita ngomong sebagai vendor, aku bisa ngomong kalau di Semarang itu vendor yang SL legal yang seperti kita, bagaimana kita punya CV, punya kantor dan sebagainya itu masih jarang. Karena kemudian kita dulu pun kan sebetulnya awalnya produksi itu tidak full sebetulnya, dan sebetulnya dulu juga kita nggak CV kan sebetulnya. Cuman karena 2017 kalau nggak salah itu dulu banyak sekali kasus gimana kayak terutama pas penerimaan masih baru. Biasanya kan di perusahaan bikin kaos, deadline itu pasti mepet gitu. Nah dulu itu banyak kasus uang itu dibawa lari sama vendor dan sebagainya, dan memang kemudian imbasnya ke semua nama vendor itu jadi kelihatannya mencurigakan gitu. Jadi banyak vendor yang kemudian kayak anak-anak ketika mau kerja sama itu agak takut gitu. Makanya dulu terus kemudian kita CV-kan vendornya sebetulnya, supaya kemudian secara legalitas hukum teman-teman ketika kerja sama-sama kita itu safe. Dari segi pembuatan, dari segi deadline, dari segi timeline dan lain sebagainya itu kita menjamin itu. Nah untuk tahun-tahun belakangan ini karena memang hal itu menurutku masih agak tabu sebetulnya di kalangan anak-anak, karena sekarang anak-anak mikirnya yang penting dapat harga murah, untuk masalah kualitas itu nomor 2. Nah itu sebetulnya yang sedikit banyak jadi agak ganjalan kita itu kayak gitu. Betul. Sangat lengkap sekali dan sangat kecil sekali. Mungkin langsung aja kita ke pertanyaannya agak sedikit panas ya. Itu mungkin omset atau aset dari konveksi Eleven30 kembali. Kalau kita ngomong aset sebetulnya, aset aku belum pernah ngitung ya. Memang sebetulnya kalau aset itu kalau kita sendiri kan produksi kita ada juga sebetulnya. Untuk tahun ini ya udah berjalan berarti sekitar 2 tahun, 3 tahun ini lah. Jadi kita ada satu produksi utama kita itu di Kudus. Kalau di Kudus kan kita sudah punya bangunan sendiri ada. Terus di situ juga menjahit dan mesin-mesin juga ada, bordir juga ada. Kalau di Semarang itu kita baru ada satu tempat, cuman itu untuk khusus jahitnya saja. Jadi kalau aset sebetulnya belum pernah ngitung ya kayak bangunan berapa, kemudian mesin jahitnya berapa dan sebetulnya secara detail aku belum ngitung. Cuman kalau di kayak mesin jahit kita itu punya di 12 atau 14 kalau nggak salah antar segitu. Mesin bordir itu kepala 12 kita punya 2. Jadi kalau mesin jahit kan per satunya kan biasanya di angka 80. Kita harus 14, kita punya 12. Terus kalau mesin bordir yang kepala 12 itu satu mesinnya itu di 250 juta. Kita belum termasuk bangunan, atau terus kayak mobil operasional dan sebagainya itu 10 juta. Terus untuk masalah omset, nah omset kita mainnya itu sebetulnya kebetulan aku kemarin baru bikin itu laporan keuangan, laporan itu tuh buat pajak. Buat pajak karena setiap tahun kita harus wajib pajak karena kita harus store dan sebagainya. Kalau kita omset kita itu per bulan sebetulnya. Kalau omset kita per bulan itu untuk tahun ini ya itu di kisaran per bulannya itu 180 juta.
cuman ya fluktuatif ya, biasanya kita itu vendor itu agak mulai apa ya namanya ya, deadline itu agak mulai renggang itu di awal tahun seperti ini, biasanya di Januari, Februari itu agak renggang, cuman nanti kita udah mulai pagi sekitar Maret, paling pagi itu di Juni kemarin Agustus gitu, Juni ke Agustus Juni sampai September itu yang untuk penerimaan mager itu kayak tahun ini aja kemarin pas aku bikin totalan bulan itu yang buat pembuatan mager itu tahun ini itu kita cuma 800 sekian untuk satu bulan. Cuman ya fluktuatifnya, cuman rata-rata biasanya kalau kita lepas di untuk pembuatan kita biasanya kan pembuatan normal kan kayak meja dan lain sebagainya itu ya, di luar pembuatan untuk penerimaan mager itu ya kita di kisaran di 130 sampai 150 juta 180 juta antara itu rata-ratanya itu buat rata-rata. Jadi kita laporan akhir tahun tuh buat ini buat pajak. Pajak. Nah ini nih apa rezim Indonesia sebenarnya itu kalau kita bayar pajak nggak ini tuh panas kan. Enggak ngomong. Mungkin untuk pertanyaan terakhir ya, pertanyaan kita banyak ke pertanyaan terakhir dan mungkin aku minta closing statement sih buat anak-anak muda yang mulai bisnis. Langsung aja kita ke pertanyaan terakhir, yaitu rencana 5 atau 10 tahun ke depannya mau bagaimana atau di mana gitu dari kamu? kalau kita ngomong planning sebetulnya untuk jangka panjangnya sebetulnya kita pengen kayak sebetulnya aku pengen punya 2 produksi di Semarang pun aku pengen bikin 1 produksi yang memang benar-benar seperti di Kudus gitu. Kalau di Kudus kan kita udah komplit kayak mandor semua ada, penjahit ada, tukang kecil ada, itu ada kayak kantor operasional lah di Kudus itu ada. Aku juga pengennya untuk jangka 5 tahun ke depan di Semarang bisa seperti di Kudus. Jadi kita sudah punya 2 produksi yang notabene kita bisa lebih besar untuk apa ya, untuk ngerambah pangsa di dunia vendor sebetulnya kayak gitu. Dan untuk sekarang pun kita juga di luar pembuatan konveksi sebetulnya kita di luar itu juga kita siapin merchandise juga sebetulnya untuk 2 tahun terakhir ini yang notabene juga sudah kita mulai rintis seperti itu. Cuman kalau planning terbesarnya sebetulnya ya aku sebetulnya cuma pengennya dari dulu itu cita-cita aku itu ketika jadi mahasiswa itu aku pengen ngajak anak-anak yang memang pengen kerja dan ibaratnya mereka pengen bantu orang tua secara finansial untuk mungkin meringankan beban orang tuanya ketika mereka berkuliah. Aku sebetulnya pengen mengajak anak-anak seperti itu ya, terutama di 5 tahun terakhir aku di vendor itu sebetulnya aku juga udah mulai ngajak kayak Ahmad dan teman-teman itu juga sebetulnya di bawahku itu sudah ada marketing sendiri sebetulnya kalau diomong aku sebetulnya udah jarang sekali ketemu orang sebetulnya ya untuk ranah vendor ya, karena sebetulnya semua udah di-handle sama marketing itu sendiri. Aku juga cuma pengennya ke depannya aku juga lebih punya banyak marketing ya, supaya kemudian aku pengen membantu mereka untuk latihan kerja, belajar, orang mereka juga masih di dunia perkuliahan ya, bisa untuk tambah-tambahan mereka, untuk tambahan uang saku dan sebagainya. Aku cuma pengen gitu-gitu ya. Nah, untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depan ya aku pengen bagus tak vakum lah, karena tinggal monitoring atau kemudian tinggal mantau aja sebetulnya. Nanti mulai jabatan sebagai bos. Ya kalau sekarang itu namanya bos. Iya sih. Cuma kan masih terjun. Iya. Nah sebetulnya untuk zaman sekarang itu sebetulnya untuk anak-anak yang pengen buka usaha atau apapun ya di dunia vendor ya sebetulnya atau di luar dunia vendor ya sebetulnya menurutku di era sekarang itu aku sudah sering banyak ngomong sama anak-anak organisasi terutama sebetulnya media sosial sekarang atau digital sekarang itu peluangnya kalian untuk membuka bisnis apapun itu sebetulnya terbuka sangat besar gitu. Karena untuk zaman video aja nah sekarang kan aku kayak ada anak-anak di bawahku yang tadi tak sampaikan ya dari marketing itu ya mereka sebetulnya untuk cari uang itu gampang sebetulnya. Karena sekarang kayak katakanlah pengen biasanya kalau di kita kan aku punya katakanlah punya 5 marketing tak bagi di 5 kampus yang berbeda biasanya langsung tak kasih kayak apa ya penanggung jawab kampus ini kan kampus ini siapa dan sebagainya. Nah sekarang itu sebetulnya mereka lebih mudah karena contoh dia tak kasih project di Unisula namanya satu kampus
dia itu jadi cosplayer sebetulnya bisa melengkapi mereka semua karena sekarang kan dengan adanya media sosial kan jadi benchmark jadi himpunan juga ada mereka untuk kontak orang-orang seperti itu tuh gampang trackingnya itu gampang jadi mereka peluang mereka dapat project itu aku bisa ngomong itu dari awal kita mulai itu dari 50% gitu udah 50 gitu nah, zaman dulu sebelum COVID itu kalau aku contoh aku kan buka ke Unisul aku pun datang sana zaman dulu aku datang sana 1 minggu biasanya aku tongkrong di sana di kantinnya di kayak di depan PKN aku nawarin bosu aku mama seperti itu masih ada evakuasi seperti itu yang sebetulnya 1 minggu itu pun aku belum tahu aku di sana nanti bisa ketemu orangnya atau tidak aku bisa dapat CP-nya atau tidak aku bisa bahkan dapat project-nya atau tidak cuman kalau marketing zaman sekarang itu mereka datang ke sana itu udah pasti janjian karena udah nanti jam, udah nanti waktunya mereka udah tahu project-nya apa nanti mereka datang itu tinggal ya kan cuma ngobrol presentasi atau apa dan lain sebagainya itu kayak gitu nah sebetulnya dengan media sosial yang berkembang anak-anak zaman sekarang itu cukup lebih kreatif aja dimana ketika kalian karena menurutku secara effort pun ada cuma tidak sebesar ini apalagi dengan sekarang ada algoritma TikTok ada Instagram dan lain sebagainya kalian mau jual apapun selama pembawaannya kalian itu beda dengan yang lain ini kayak gitu unik terus bagaimana kalian bisa apa ya membalut dan lain sebagainya sekarang kan orang-orang jualan di TikTok kan model itu kan mereka bisa viral dan lain sebagainya sebetulnya sekarang itu tinggal bagaimana kalian berani sama bagaimana kalian memanfaatkan peluang karena menurutku media sosial sekarang untuk membuat kalian berkembang pesat atau kemudian jauh di atas pun itu bisa tinggal kalian mau atau tidak sendiri Mungkin dari Mas Amar sendiri sebutnya buat anak muda yang mau mulai bisnis. Kalau aku sih nggak ada closing statement yang gimana ya maksudnya yowes kalau memang punya ide apa tinggal diterabas saja dulu konsepnya kan gitu kalau modelnya terabas saja dulu kan sebenarnya kalau kita terlalu banyak mikir gimana apa segala macam kan nggak jalan gitu. Itu juga yang selalu jadi aku juga belum pintar untuk apa namanya untuk selalu langsung terabas saja apa segala macam pasti aku selalu ini pertimbangannya kayak gini cuma dari pertimbangan itu kadang-kadang aku udah kelamaan kayak gengsinya itu kelamaan terus tau sih penting jalan ini Mas Ridwan selalu ngomong kayak gitu juga aku terus pasti penting jalan nanti kan kalau ada masalah ke depan pikirin bareng-bareng apa segala macam nah dari hal tersebut akhirnya bikin rasa buat ngelangkah ke depan rasa takut buat ngelangkah ke depan itu hilang ya intinya itu aja sih maksudnya ketakutan yang kayak gitu ya itu pikir belakang lah maksudku kita nggak tahu di depan ada apa kalau kita belum jalan maksudnya kita belum tahu nih kalau belum tahu nanti di atas ada apa kalau kita belum ngelangkah satu langkah buat di tangga itu kan kayak gitu kemarin pun aku juga maksudnya kalau aku juga sering bilang maksudnya kalau merchandise kita kan apa namanya mau buka nih merchandise segala macamnya gimana ya kalau ada masalah apa segala macam ya yowes tinggal jalan aja yowes jalan aja nanti kalau ada masalah itu toh yang penting ya apa ya sebenarnya bukan dicoba dulu sih yowes kadang kalau keterbatasan finansial jadi masalah ketambahan sama keterbatasan mental aku ngira keterbatasan mental karena takut kan itu yang akan pelan jalan yang penting kalau nggak punya modal ya udah mentalnya jalan aja dulu nggak punya itu aja tuh karena tadi kan disinggung masalah segala macam jadi kalau tanya nih ntar bikin apa aja pokoknya yang nempel di badan kita bikin dah itu yang nempel di badan kita bikin sarung mantel apa segala macam helm custom bisa mas bisa gitu kalau masalah apa segala macamnya Yang penting ada apa? yang penting ada mental sama duitnya ya. Mungkin kita udah menanyakan semuanya ya dari awal mula usaha, dari pasang surut atau dari segalanya. Mungkin buat kalian yang mau bikin PDH atau mau bikin kaos kayak aku ini, langsung aja ntar aku kasih nomornya di bawah.
Ini terima kasih banyak buat Mas Ridwan dan Mas Ahmad Asal udah mau ditanyain detail itu. Pancaku. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.